Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cimat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Hari ini Kamis 24 Maret 2022, edisi Lensa SN masuk ke episode 42. Dan pada episode kali ini kita ulas berita. Ulas berita kita biasanya bersama redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Selamat malam, Ded. Malam, Kak. Sehat ya? Sehat. Tetap semangat ya? Dan aman ya? Aman. Dan kita perlihatkan koran edisi Kamis 24 Maret 2022, Den. Oke. Rekan penikmat Lensa SN, ini korannya. Oke, ini halaman 1 dan kita akan ulas satu-satu ya beritanya. Dan perlu saya kenalkan juga bahwa sekali lagi bahwa si Dedi adalah redaktur pelaksana yang liputannya itu di Pengadilan Negeri Palembang ya, dan yang mengolah berita di halaman 1 dan berita-berita headline. Dan untuk ulas berita yang pertama apa nih, Ded? Terkait HL ya? Berita KPK dalami 40 proyek di Mubah. Oke, ini dari hasil persidangan Dari kemarin hasil ya. persidangan. Boleh Dedi ceritakan ya? Kemarin persidangan 3 terdakwa digelar, sudah mulai proses pemeriksaan para saksi di persidangan, Kak ya. Dari si saksi-saksi ada salah satu saksi dari pihak Pokjah, Ketua Pokjah Lelang mengungkap bahwa di Mubah terkait OTT dugaan kasus suap pengadaan barang dan jasa oleh KPK ini ada 44 proyek total, seluruhnya ada 44 proyek ya yang didalami ya. Nah, dari 44 proyek ini kan untuk perkara 3 terdakwa ini 4 proyek terkait perkara ini. Nah, yang belum terungkap ini 40 proyek ini yang saat ini sedang didalami oleh KPK. Itu dari dinas mana aja, diungkap nggak, Den? Sejauh ini yang memberi keterangan ini pihak dari UILP dan saksinya dari Dinas PU ya, sekitaran Dinas PU, Kak. Sekitaran Dinas PU ya. Jadi dengan kalau 40 proyek akan makin panjang ya. Jelas, Kak, karena permasalahan ini ya. Karena JPU KPK mengungkapkan saat wawancara dengan sejumlah media terkait 4 proyek yang saat perkara ini saja fee-nya 4,4 miliar, Kak. Bisa dibayangin kalau 44 proyek diungkap gitu. 44 proyek, 4 sudah diungkap, 40 masih didalami. Oke ya. Dan kemarin juga terungkap juga ya ada Pi ya. Iya. Nah, bisa diungkapkan sedikit tanpa menyebut nama, Den? Iya, dari beberapa saksi yang dihadirkan di persidangan, mereka mengakui, Kak. Oh, mengakui? Mengakui menerima fee. Mereka menerima fee karena ikut mengatur memenangkan proyek. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan ya? Ya benar, JPU KPK juga menegaskan bahwa memang udah ada yang mengembalikan uang yang mereka terima, Kak, tapi JPU menegaskan kalau pengembalian keuangan negara tidak akan menghapus proses pidana. Paling tidak menjadi pertimbangan ya? Ya benar, dari pertimbangan yang meringankan. Pertimbangan yang meringankan tanpa mengurangi proses hukumnya ya. Oke, kemudian hal yang lain menarik dari perkembangan persidangan OTT KPU Mubah ada Den yang terbaru? Untuk yang terbaru sidangnya Rabu depan, nggak ya? Saksi-saksi masih terus bergulir. Oke. Kemudian untuk saksi-saksi yang diperiksa sudah habis ya? Sudah habis, karena ini kan sudah masuk ke ranah persidangan ya? Persidangan. Nah, saksi-saksi tetap dihadirkan dalam persidangan gitu. Oke, untuk penikmat SN, untuk berita-berita secara detail tentang OTT KPK Mubah yang sudah masuk ranah persidangan, itu bisa diklik di koran sn.com ya. Itu beritanya kita bagi per item berita item berita. Secara detail ya. Dan untuk berita sebenarnya sama ya, tapi kita buat secara detail di koran sn.com. Iya, biar pembaca lebih leluasa ya, lebih mendapat informasi yang lebih banyak ya. Dan kemudian perlu kita informasikan bahwa berita perkembangan OTT KPK di Mubah ini mendapat respon luar biasa ya, dari pembaca Suara Nusantara dan koran sn.com, dan selalu menjadi viral di koran sn.com. Oke. Kemudian ulas berita apa lagi nih, Den? Ya, masih seputaran terkait ini, Kak ya. Bahwa dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ya, bahwa di dugaan kasus korupsi Masjid Sriwijaya ini kan sudah masuk sidang pada Jumat ini, hari Kamis ini 2 saksi hadir kan di 2 saksi tadi ya. Tetapi dari yang kita terbitkan edisi Kamis itu harusnya diagendakan 3 saksi ya. 3 saksi, tapi 1 saksi berhalang hadir. Oke ya. Kemudian ada juga yang ada seorang nama yang menampung fee proyek ke rekening sopir. Ini untuk kasus yang mana nih, Den? Ini terkait anak berita dari headline kita ya, terkait sidang OTT di Mubah, Kak. Bisa diceritakan sedikit? Ya, dari persidangan saksi yang bersangkutan ini merupakan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa ya. Gitu kan. Nah, nama lengkapnya baca di koran sn.com mungkin. Oke ya. Nah, yang bersangkutan ini menampung uang fee proyek dari
penyuap pihak kontraktor penyuap yang sudah divonis kemarin nggak ya? Oke. Ditampung Rekening menggunakan ya? rekening supir dari supirnya. Canggih juga ya, ke rekening sopir ya. Tapi ternyata masih ketahuan Masih ya. ketahuan nggak? Dan ini dari fakta persidangan Dari ya. fakta persidangan, dan dia mengaku ini loh Kak. Ini keterangan dari yang bersangkutan mah, Oke. memperkuat alat bukti bagi JPU KPK. Oke ya. Kemudian kita agak bergeser sedikit ke berita yang apa namanya? Ada ancaman ya. Ya benar Kak. Ini untuk penikmat lensa NSN ketahui bahwa pada posisi hari Rabu tanggal 23 Maret 23 Maret. 2022, saya sebagai Pimret Suara Nusantara dan koran sn.com itu mendapatkan ancaman dari seseorang yang tidak dikenal lewat pesan WhatsApp pribadi saya terkait pemberitaan persidangan ya, dugaan korupsi dugaan Majid kasus Sriwijaya. Dan untuk kasus ancaman ini bukan kasus ya, untuk ancaman yang saya terima secara pribadi ini, saya ditemani oleh Deddy Suhendra sebagai redaktur pelaksana, kemudian ini didampingi oleh Ketua Bidang Pembelaan Wartawan di PWI Pusat, Pak Oktav Riyadi, kemudian didampingi juga oleh Wakil Ketua JMSI Bidang Hukum dan HAM, Bapak Amrizal Aroni ya. Kita sudah melapor kemarin Ded ya, melapor secara resmi ke Polda Sumsel ya. Tepatnya ke bagian mana, Ded? Kita laporan diterima oleh penyidik Subdit Cybercrime Dit Reskrimsus Polda Sumsel. Oke ya, dan laporan kita sudah ditanggapi ya. Dan hari ini tanggal 24 Maret kita tadi sudah melengkapi laporan ya. Dan alhamdulillah Polda Sumsel itu respon cepat untuk masalah yang kita hadapi ini ya. Dan mohon doa dari penikmat lensa SN, kami dari awak Suara Nusantara dan koran sn.com untuk tetap bersemangat ya. Kita jangan jadi kendor ini ya. Oke ya. Dan mungkin kita tidak tahu ya dari siapa pengancaman ini, kita serahkan kepada Polda Sumsel ya. Dan untuk ancaman ini ternyata mendapat respon luar biasa dari berbagai kerabat dan rekan ya, Den ya. Mungkin Dedi bisa cerita? Dari beberapa teman-teman media mensupport kita dalam pemberitaan kan, belum lagi dari toko-toko Sumsel ya. Dan ada juga dari aparat kejaksaan ya. Dan ada juga banyak yang menelpon saya, kemudian Jafri jalur pribadi untuk WhatsApp, dan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah apresiasi ya dan mensupport ya, dan menitipkan pesan untuk lebih hati-hati ya dalam melaksanakan aktivitas jurnalistik ya. Saya bisa sebutkan sini, ini ada pesan khusus dari tadi terakhir ada komunikasi dengan Bapak Susno Duaji. Terima kasih Pak Susno atas pesan-pesannya dan atas statementnya dan atas petunjuknya ya. Kemudian ada juga dari beberapa nama yang lain ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Dan untuk ancaman ini dibuat di banyak media ya. Kebetulan kita juga mendapat support dari Ketua Umum JMSI Pusat, Bapak Teguh Santosa. Assalamualaikum Pak Teguh. Kemudian mendapat support penuh dari Bapak Sekjen JMSI Pusat, Bapak Mahmud Marhaba. Kemudian kita juga mendapat support dan apresiasi dari beberapa rekan di PWI Sumsel ya. Kemudian mereka juga menuliskan berita di beberapa media mereka ya, Ded ya. Kemudian ada statement dari Aji ya. Kemudian ada juga dari banyak sekali ya. Saya lupa sekali ya. Jadi saya harus lihat WA saya satu persatu apresiasi ini. Saya mengucapkan terima kasih ya untuk apresiasi dan support penuh kepada saya sebagai Pimret yang menerima ancaman langsung dari orang yang tidak dikenal. Kemudian kepada awak Suara Nusantara dan koran sn.com ya. Dan kita akan tetap membuat berita ini dalam persidangan ya. Dalam persidangan dan sesuai fakta persidangan dan ini adalah karya jurnalistik dari Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan untuk ancaman ini tadi Dedi juga dimintai ini ya, keterangan untuk melengkapi ya. Untuk melengkapi laporan. Sudah dilakukan tadi di Polda Sumsel ya. Dan juga saya sebagai Pimret, saya ulangi lagi, sudah diminta melengkapi data untuk laporan yang telah kita lakukan ya. Dan sudah selesai dan kami menyerahkan penuh kepada Polda Sumsel ya. Kita yakin Polda Sumsel bisa menindaklanjuti. Oke, kita bergeser ke berita lain, Ded? Boleh? Boleh. Oke, kita bergeser ke berita yang agak soft ya di halaman 12 ya. Oke, saya perlihatkan cukup saya, Ded ya. Di sini ada berita Herman Deru launching 100 hari menuju Pornas
ke-6 tahun 2022. Kemudian Dedi buka halaman 2 mungkin. Di halaman 2 itu adalah lahat bercahaya. Bisa dibacakan judulnya, Ded? Cukup judulnya saja. Ketua TPPKK Lahat buka kegiatan kepastian petugas kapasitas petugas Promkes. Oke, di halaman 3, Ded? Halaman 3, Ded? Halaman 3. Halaman 3 di sini, Ded. Oke. Bentar ya. Mm-mm. Institut Teknologi Muhammadiyah Sumatera Dimurah diresmikan. Oke. Dan kita lanjut ke ulas berita di halaman 1. Mungkin ada perkembangan dari dugaan korupsi di BSB, Ded? Ya. Untuk besok ada sidang perdana untuk 2 terdakwa yang kemarin sudah dilimpahkan berkasnya oleh Kejati Sumsel ke Pengadilan Negeri Palembang, Kak. Dan mungkin bisa dikasih bocoran tadi Pak Susno ada statement sedikit tentang kasus dugaan korupsi BSB. Di antaranya aja ya, ada 3 statement tadi saya dengar. Di antaranya harusnya sih pihak BSB mendukung media mengucapkan terima kasih yang telah membantu membuka perkara ini ya. Oke, dan bisa menjadi pembelajaran ya. Bagi pembelajaran bisa jadi Pembelajaran karena korupsi ini sudah untuk korupsi secara umum itu sudah menjadi problem ya. Problem. Dan Suara Nusantara itu akan membuat berita persidangan tersebut ya. Persidangannya besok, Ded ya. Agendanya besok, Kak, karena jam berapa itu? Sekitar jam 10 dan sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Palembang majelis hakimnya jadwal sidangnya. Oke, mudah-mudahan sidangnya berjalan ya. Iya, tidak ditunda ya. Tidak ditunda dengan agendanya pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Itu yang dihadirkan siapa nanti? Untuk terdakwa kemungkinan virtual, Kak. Virtual ya. Tapi satu yang tidak ditahan kan, kita lihat nanti apakah gimana kehadirannya gimana. Dan sidangnya terbuka untuk umum, Ded ya? Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Dan untuk penikmat lensa SN dan pencinta berita koran sn.com mungkin sore sudah bisa dibaca ya beritanya ya? Bisa dibaca. Oke, dan kita beralih ke berita yang lain mungkin, Ded? Ada berita yang lain? Oh, ini ada judul yang berhubungan dengan apa ini HL ya? Pemenang proyek sudah diatur. Iya, benar. Nah, ini bisa diceritakan. Ini masih terkait berita yang OTT KPK Muba ya. Kita loncat-loncat aja ya. Dari keterangan saksi khususnya pihak Pak Jalelang ya di Muba, di dalam persidangan saksi mengungkapkan bahwa memang sudah diatur, Kak, dari awal. Dari awal nama-nama calon pemenang atau istilah mereka calon pengantin ini udah disetting dari awal, nanti pas dilelang dimenangkan. Nah, pas dari awal mereka rapat pembahasan sampai dia meloloskan lelang, syarat-syaratnya sudah diatur. Jadi sudah diatur sedemikian rupa, pemenang proyeknya sudah tahu, si A, si B, si C itu sudah tahu kan. Dan ini terungkap di persidangan ya? Di persidangan. Waduh ya. Dan ini sudah terjadi berapa tahun, Ded? Terungkap nggak itu? Kalau keterangan saksi ya ini kan terkait perkara yang 2021 ya, masih sejauh ini. Cuma diungkapkan tahun 2021 aja ya? Tapi JPU KPK masih terus mendalami, Kak, karena sidang prosesnya kan baru dimulai kemarin. Oh, baru dimulai ya? Untuk saksi kan baru. Dan perkara yang OTT KPK Muba ini memang sangat menarik ya. Menarik, dan beberapa teman di Muba itu sangat nanti berita koran sn.com ya. Kadang-kadang pagi-pagi mereka sudah menagih mana berita koran sn.com ya. Ya. Untuk yang masih penasaran, klik aja di koran sn.com ya, akan muncul beberapa berita persidangan seputar OTT KPK Muba ya. Walaupun kadang-kadang persidangannya batal, tetap kita buat ya. Kita buat. Oke ya. Dan untuk kita ulas ke belakang itu kita sangat menyesalkan, Ded ya, terjadinya OTT KPK Muba ini karena sebelumnya juga terjadi OTT KPK di Muba ya. Kedua kalinya. Dan untuk diketahui tahun 2024 itu akan ada Pilkada Muba. Dan kita harapkan yang terpilih nanti adalah orang yang berkapasitas yang bagus sehingga tidak terjadi lagi OTT yang ketiga kali ya. Sangat disayangkan, kasihan rakyatnya ya. Kasihan rakyatnya ya. Oke, masih ada berita yang lain, Ded? Bisa diulas? Mungkin berita di halaman 10, Ded. Oke. Polda Sumsel siapkan 2 hotline pengaduan migor. Mungkin Dede bisa ceritakan, baca leadnya, Ded. Kepolisian Polda Sumsel menyiapkan 2 saluran telepon pengaduan hotline jika masyarakat mengetahui ada indikasi penyimpangan dan permainan pendistribusian minyak goreng. Oke, kemudian saya bacakan sedikit ini informasi masyarakat. 19,5 kg ganja kering diamankan. Ini berita dari Lahat ya. Oh, ini untuk masalah narkoba ini nggak pernah habis ya. Kemudian berita dari Martapura, ada pencuri kotak amal masjid ditangkap. Waduh, ya pencuri kotak amal masjid ya.
Kalau kemudian kita masuk ke halaman daerah yang lain, itu di halaman, biar saya baca, itu di halaman 8 itu ada manajer PLN Pendopo minta pelanggan bayar listrik sebelum tanggal 20. Nah, ini bagus ini ya. Kalau setelah tanggal 20 biasanya diputus ya. Ya. Oke, Det. Sambil kita baca ulasan berita yang lainnya. Seperti biasa untuk setiap episode kita ditemani oleh tim kreatif. Tim kreatif malam ini masih tetap sama, ada Maggie Chung dan Ilham. Maggie Chung malam ini memakai baju putih, Ilham memakai baju hitam. Dan dua rekan tim kreatif ini, Maggie Chung besok mau sidang apa, Dek? Sidang proposal. Mudah-mudahan berhasil, Dek ya. Oke. Untuk kali ini tim kreatif kayaknya ada yang mau ditanya, Ilham kayaknya ada yang mau disampaikan. Silakan, Dek. Ya, gimana perasaan Kak Agus saat ini setelah mendapati ancaman ini? Ya, ancamannya kemarin ya, dan kita langsung laporkan ke Polda Sumsel. Dan hari ini saya bersama Dedi, redaktur pelaksana, melengkapi data ya, melengkapi data di BAP ya, di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ya, dan respon dari rekan-rekan di penyidik di Polda Sumsel itu sangat baik ya. Sangat baik. Kalau tanggapan perasaan, kalau khawatir tetap ada, Ilham ya. Namanya manusia khawatir, takut itu kan sifat manusia ya. Tapi jangan terlalu banyak takutnya. Nggak bekerja kita nggak berkarya ya. Tapi tetap harus waspada. Dan untuk berkarya itu bagian dari pekerjaan Suara Nusantara dan Kak Agus dan kawan-kawan sehari-hari. Kita tetap menghasilkan karya jurnalistik ya. Dan karena Suara Nusantara tetap harus terbit dan berita-berita di koran.sn.com juga harus tetap diposting ya. Nah, jadi tetap berkarya intinya, Ilham ya. Oke, Ilham ya. Dan kita udah di penghujung ulas berita ya, dan di penghujung ulas berita biasanya kita ada quotes ya, dan quote kita malam ini sesuatu yang indah ya. Jangan hanya menunggu hujan tapi tunggulah pelangi yang lebih indah. Oke, penikmat Lensa SN, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube ini biar kanal YouTube ini tetap tersebar di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.